Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan meminta kepada dosen Qin agar melewati pintu lain. Karena di sini Lin Fan telah menebak, pasti bakal ada seseorang yang mengincarnya setelah menyinggung pria botak itu. Dan benar saja, setelah Lin Fan keluar dari pusat perbelanjaan, ada segerombolan orang yang sedang mengikutinya. Yang tak lain, segerombolan orang itu adalah anak buah dari pria botak itu. Di sini, Lin Fan dengan sengaja memancing segerombolan orang itu untuk mengikutinya menuju ke jalan buntu, agar Lin Fan dapat leluasa untuk memberikan hadiah kepada segerombolan sampah itu yang sedang mengincarnya. Dan setelah sampai di jalan buntu, Lin Fan pun di sini menghentikan langkahnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Di sini, setelah Lin Fan menghentikan langkahnya di sebuah jalan buntu, salah satu anak buah pria botak itu pun langsung meregangkan ototnya, lalu berkata kepada Lin Fan, "Bocah, tampaknya surga telah menelantarkanmu. Karena kau berani memprovokasi bos kami diperintahkan untuk menghancurkan kakimu. Jadi, jangan salahkan kami. Salahkanlah dirimu sendiri yang berani memprovokasi orang yang tidak boleh diprovokasi. Ayo, kita serang bocah itu sekarang. Hurra!" Sekelompok orang itu pun di sini langsung berlarian menuju ke arah Lin Fan dengan sangat cepat untuk segera menyerang Lin Fan menggunakan senjata yang telah dibawanya. Lin Fan yang melihat itu, di sini Lin Fan pun langsung menatapnya dengan sangat tajam ke arah kelompok orang itu yang hendak menyerangnya. Kemudian, setelah sekelompok orang itu berada di jangkauannya, Lin Fan pun di sini langsung mengeluarkan auranya. Sehingga karena aura Lin Fan itu yang sangat kuat, dapat langsung mementalkan sekelompok orang itu yang hendak menyerangnya. Setelah itu, Lin Fan pun di sini langsung menghela nafas, kemudian bergumam di dalam hatinya, "Hadah, hari demi hari, aku harus menghadapi sekelompok semut seperti itu. Tampaknya, aku harus mempercepat kultivasiku, supaya aku dapat menerobos ruang hampa secepat mungkin dan kembali ke dunia surgawi untuk segera mengamuk di sana kembali. Anjay." Kemudian, di sini setelah Lin Fan memberikan sedikit hadiah kecil untuk sekelompok orang itu, di sini Lin Fan pun langsung bergegas pergi dari tempat itu, melewati sekelompok orang itu yang telah tergeletak di jalanan tidak berdaya akibat terkena aura Lin Fan yang begitu kuat, sambil berkata, "Baiklah, sekarang aku akan memeriksa keadaan Siosu." Lalu di sini scene berpindah di depan kediaman Siosu. Di sini, sesampainya Lin Fan di depan kediaman Siosu, Lin Fan pun dikejutkan dengan melihat seorang pria yang sedang merapikan bajunya dan hendak berjalan masuk ke kediaman Siosu. Lalu di sini Lin Fan pun bergumam di dalam hatinya, pria itu. Bukankah pria itu yang berjalan dengan Siosu di klub hotel Huang Chao waktu itu, saat aku sedang menghadiri acara reuni kelas bersama Xiodi? Di sisi lain,
Pria itu yang telah tepat berada di depan kediaman Shiozu langsung menyapa ayah dan ibu Shiozu. "Halo paman, halo bibi." Ibu Shiozu pun di sini langsung membalas sapaan dari pria itu. "Oh, Zhao-he, kamu datang." Ternyata nama pria itu Zhao-he, guys. Di sini Ibu Shiozu yang melihat Zhao-he membawa sebuah tas langsung tersenyum senang sambil berkata, Zhao-he, kamu membawakan hadiah. Kamu terlalu baik." Zhao-he pun di sini dengan tersenyum kecil menjawab perkataan dari Ibu Shiozu. "Hehehe, ini cuma hadiah kecil, bibi. Oh iya, terakhir kali aku bertemu dengan Shiozu, aku berpikir bahwa Shiozu itu adalah gadis yang ditakdirkan untukku. Jadi, maksudku kedatangan ke sini untuk melihat respon dari paman dan bibi tentang pikiranku itu." Saat sedang menanyakan pikirannya itu kepada ayah dan ibu Shiozu, di sini tiba-tiba Shiozu datang, dan Shiozu yang melihat pria itu langsung berkata dengan sangat pedas, "Hei, kenapa kamu datang ke sini? Sudah aku bilang bukan, alasanku bertemu denganmu itu karena orang tuaku telah membohongiku. Aku tidak tertarik sama sekali denganmu. Jadi, cepatlah pergi dari sini." Zhao-he yang mendengar kata-kata pedas dari Shiozu langsung tersenyum kecil, kemudian berkata, "Astaga, rupanya kamu belum memahamiku. Padahal aku ingin sekali kamu sedikit memahamiku. Aku itu orang baik." Ibu Shiozu pun di sini membenarkan perkataan Zhao-he. "Iya, perkataan Zhao-he itu benar, Shiozu. Lihat saja sikapnya. Dia adalah pria yang baik, ramah, dan juga tampan. Sekarang, ayo, cepat sajikan segelas air untuknya." Shiozu pun di sini langsung menolaknya. "Aku tidak mau." Mendengar penolakan dari Shiozu, di sini ibunya pun langsung memarahinya. "Shiozu, ada apa denganmu?" "Sudahlah, jangan memaksakannya. Kau kan ibunya. Seharusnya kau sudah tahu bahwa anak kita itu menyukai Lin Fan." Mendengar itu, di sini ibu Shiozu pun langsung membisikkan sesuatu kepada ayah Shiozu. "Ya, aku akui, anak itu telah membantu kita. Tapi Zhao-he itu adalah CEO dari perusahaan ternama. Dia itu orang kaya. Menikahi orang sepertinya itu layak untuk kebahagiaan putri kita." "Paman, bibi, aku datang hari ini ingin membicarakan tentang masa depan aku dan Shiozu dengan kalian. Kalian juga tahu bukan? Sekarang aku adalah CEO perusahaan ternama. Jadi waktuku itu sangat terbatas. Aku harap setelah Shiozu selesai studinya, aku ingin segera menikahinya." Kemudian, di sini Zhao-he memberikan sebuah buku kepada ayah dan ibu Shiozu sambil berkata, "Aku sudah mempersiapkan mas kawinnya. Silahkan dilihat." Setelah menerima dan membuka buku yang diberikan Zhao-he, di sini ibu dan ayah Shiozu pun sangat terkejut karena isi buku yang diberikan Zhao-he itu berisi 5% saham dari grup Zhao, yang mana itu adalah salah satu buah bangunan villa. Di sini, tiba-tiba Shiozu langsung merebut buku itu dari tangan kedua orang tuanya dan langsung melemparkannya ke lantai sambil berkata, "Siapa yang mau menikah denganmu, Zhao-he? Enyahlah kau dari sini." Zhao-he pun di sini sedikit kesal melihat ulah dari Shiozu itu. Kemudian, di sini Zhao-he langsung berkata kepada Shiozu, "Nona Shiozu, aku rasa sebaiknya membiarkan orang tua yang memutuskan pernikahan. Kalau tidak ada anugerah dari mereka, kau pasti tidak akan bahagia. Bukankah kau setuju tentang itu?" Lalu,
Di sini Zhao He langsung bertanya kepada ayah dan ibu Xiaozu. Paman, Bibi, bagaimana keputusan kalian berdua? Sebelum orang tua Xiaozu menjawabnya, di sini tiba-tiba Lin Fan muncul sembari berkata, "Aku pikir kau di sini cuma mengigau." Melihat kemunculan Lin Fan yang tiba-tiba, di sini semua orang yang ada di situ pun sangat terkejut. Zhao He yang belum mengetahui Lin Fan lalu bertanya, "Siapa kau?" Dengan ekspresi sinisnya, Lin Fan pun di sini langsung menjawab pertanyaan dari Zhao He. "Hei, memang kau itu siapa? Memang kau pantas bertanya kepadaku?" Di sini Xiaozu yang melihat kedatangan Lin Fan langsung berlari ke arahnya. Kemudian setelah tepat di hadapan Lin Fan, Xiaozu pun di sini langsung berkata, Lin Fan, ayo kita pergi dulu. Akan kujelaskan nanti kepadamu." Lin Fan pun dengan santainya menjawab perkataan dari Xiaozu. Santai saja. Aku tahu bunga yang indah akan selalu memikat serangga jahat." Merasa tersindir dengan perkataan Lin Fan, Zhao He pun di sini langsung berteriak kepada Lin Fan. "Hai bocah, siapa yang kau maksud dengan serangga?" Dengan tatapan tajam dan sedikit mengeluarkan aura membunuhnya, Lin Fan pun langsung menjawab, "Sudah jelas, itu kau." Melihat tatapan tajam dan aura membunuh Lin Fan yang ditunjukkan kepadanya, Zhao He pun di sini langsung gemetar ketakutan. Tubuhnya pun di sini dengan sendirinya langsung berlutut di hadapan Lin Fan. Lalu di sini Zhao He bergumam di dalam hatinya, Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" Melihat Zhao He yang berlutut di hadapannya, di sini Lin Fan dengan ekspresi datarnya berkata, Beraninya serangga sepertimu bermain-main dengan naga sepertiku." Mendengar perkataan Lin Fan, Zhao He pun di sini sangat kesal. Kemudian berkata, "Kau, dasar bocah sialan, apa kau tidak tahu siapa aku?" "Bodoh amat. Aku tidak tertarik siapa kau. Jadi, cepatlah enyah dari sini." Sambil berusaha keras bangkit dari berlututnya, di sini Zhao He berkata, "Tidak kusangka, kau itu adalah seorang kultivator. Pantas saja, tingkahmu itu sangat angkuh. Bocah, meskipun aku bukan seorang kultivator, tapi orang yang di belakang grup Zhao itu adalah keluarga Chen. Dengar bocah, meskipun kau itu adalah seorang kultivator, selama keluarga Chen turun tangan, tulang-tulangmu itu pasti akan remuk dan menjadi debu." Mendengar nama keluarga Chen yang disebutkan, di sini Lin Fan pun sangat marah dan langsung terdiam sejenak dengan mengepalkan tangannya. Di sini Zhao He yang belum mengetahui sebenarnya bahwa Lin Fan mempunyai dendam kepada keluarga Chen dan melihat Lin Fan hanya terdiam, mengira di sini Lin Fan takut kepada keluarga Chen. Lalu Zhao He pun di sini langsung mengancam Lin Fan. "Hahaha, bagaimana bocah? Kau takut bukan? Sekarang berlututlah dan akui kesalahanmu. Dengan begitu akan kumaafkan kau. Jika tidak..." Mendengar ancaman itu, di sini Lin Fan pun langsung mengeluarkan aura membunuhnya yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kemudian berkata, "Jika tidak, apa?" Zhao He yang melihat aura membunuh Lin Fan yang lebih kuat daripada sebelumnya, Zhao He pun di sini langsung terdiam dan langsung mengeluarkan keringat dingin. Kemudian bergumam di dalam hatinya, Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tatapan niat membunuhnya itu sangat kuat dan lebih kuat daripada sebelumnya. Jika aku terus berbicara kepadanya, aku pasti akan..."
Sebelum selesai dalam gumamanya, di sini Lin Fan pun tiba-tiba melesat dengan sangat cepat ke arah Zhao He dan langsung membantingnya ke lantai. Hingga lantai di sekitar situ pun langsung hancur akibat bantingan Lin Fan itu. Tidak hanya itu, setelah membantingnya, di sini Lin Fan pun langsung memukul di bagian jantungnya. Hingga Zhao He pun di sini langsung mengeluarkan saus tomat dari mulutnya. Dan jantungnya yang terkena pukulan Lin Fan itu langsung retak dan hampir pecah. Masih dengan mengeluarkan aura membunuhnya, di sini Lin Fan pun langsung berkata kepada Zhao He, "Jika tidak, apa? Aku paling benci dua kata, keluarga Chen. Zhao He, kau sendiri yang ingin membunuh dirimu." Mendengar perkataan Lin Fan, di sini Zhao He pun sangat ketakutan. Lalu sambil mengeluarkan keringat dingin, Zhao He pun di sini menjawabnya, "Tidak. Di sini Xiao Zhu yang melihat Lin Fan marah dan berniat untuk membunuh Zhao He, Xiao Zhu pun di sini mencoba untuk menghentikan Lin Fan. "Lin Fan, jangan. Sudah cukup." Karena Xiao Zhu yang menghentikannya, Lin Fan pun di sini menurutinya dan tidak jadi membunuh Zhao He. Lalu di sini Lin Fan berkata kepada Zhao He, "Enyahlah kau dari sini. Jangan sampai aku melihat mukamu lagi." Mendengar itu, di sini Zhao He pun langsung berlari untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi sambil berlari, di sini Zhao He masih sempat-sempatnya untuk mengancam Lin Fan dengan berkata, "Bocah, tidak akan kulepaskan kau. Keluarga Chen tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja tanggal kematianmu. Oh iya, Xiao Zhu, kau juga harus menjadi wanitaku." Lin Fan pun di sini hanya terdiam mendengar ocehan dari Zhao He itu. Di sini, Ibu Xiao Zhu yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi mencoba bertanya kepada Lin Fan, "Lin Fan, mengapa Zhao He tadi berlutut kepadamu?" Sambil tersenyum kecil, Lin Fan pun di sini langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Xiao Zhu. Entahlah Bibi, mungkin keseimbangan kakinya telah hilang. Haha." Kemudian sambil merangkul Xiao Zhu, di sini Lin Fan meminta izin kepada ayah dan ibu Xiao Zhu. "Oh iya, Paman, Bibi, aku minta izin untuk mengajak Xiao Zhu jalan-jalan." Xiao Zhu pun di sini langsung tersipu malu karena dipeluk oleh Lin Fan. Orang tua Xiao Zhu pun di sini langsung mengizinkannya. Baiklah, kalian berdua lanjutkan saja kegiatan kalian. Anjay. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.